Mas kalau ngebahas sama Gary soal papa yang di penjara nggak aman, aman, santai. Loh, di penjara mas? Ya, 6 tahun. Tapi udah bebas. Sejak kapan? Itu kan nikah gara-gara papaku mau di penjara. Oh, iya. Sejak 2014. Karena? Korupsi, kasus korupsi. Oh. Tapi kasus korupsi yang tidak merugikan negara. Oke. Nggak ada kerugian ke negara. Yang dirugikan asing. Nggak ada juga. Bahasa kerennya kriminalisasi. Entar deh, Oke. Aku. Jadi aku nikah itu bulan Februari, Ger. Nikah bulan Februari. Papaku di Kuade sama mertuaku. Apa? Papaku, orang tuaku di Kuade sama mertuaku. Maksudnya Kuade itu yang nikah kan kiri kanan orang tua gitu loh ya. Maksudnya kan ngundang orang banyak. Ya. Papaku di Kuade sama mertuaku kiri kanan di bulan aku nikah itu bulan apa sih? April, di bulan April. Di bulan Juni muncul tuh di berita papaku buron. Itu posisinya bekerja sebagai di perusahaan swasta. Sekda, papaku itu Oke. sekretaris daerah Kabupaten Jember. Sekretaris daerah Kabupaten Jember. Oke. Terus dibilang buron, terus siapa yang di Kuade itu siapa? Kayak gitu. Let's go L politik. Terus dituduh sebagai kasus korupsi. Ada buktinya? Jadi gini Kan ya. nggak mungkin bisa dipenjarain Ini agak panjang nih, kau paham nggak? Oke. Ya, papaku itu 3 kali kena kasus. Kasus 1, 2, 3. Kasus pertama itu bebas. Oke. Tapi selama kasus ini papaku ditahan 9 bulan. Oke, di Polres gitu atau di Di tahanan. Di tahanan, oh, oke. Di lapas. Di lapas. Tapi statusnya tahanan tahanan kejaksaan, bukan terpidana. Oke. Masih tahanan. Tahanan supaya nggak kabur atau menghilangkan barang bukti. Tersangka enggak? Iya, terdakwa. Terdakwa, ya terdakwa. bahasanya. Oke. Ditahan tuh. Kasus pertama 9 bulan. Jadi pengadilan itu kayak hari ini tunda. Jadi sampai 9 pengadilan tuh bulan. 9 bulan. Oke. Papaku ditahan 9 bulan. Dinyatakan bebas. Pengadilan nyatakan bebas. Papaku kerja lagi. Papaku kerja lagi, kena kasus kedua. Oke. Tahan lagi 9 bulan lagi. Oke. Kasusnya sampai bebas itu 9 bulan lagi. Oke. Kasus kedua nyatakan bebas. Nah, kasus ketiga nih. Di kasus ketiga, papaku kan dari kasus kedua ke kasus ketiga itu bebas nih. Setelah bebas, papaku kan jabat lagi, maksudnya kerja lagi kan. Iya. Kerja lagi itu di mejanya itu ada pelepasan aset. Oke. Pelepasan aset, jadi itu ada dulu namanya tanah ada Brigif, itu mau dibeli sama Lipo Mall. Sekarang Oke. jadi Lipo Mall yang di Jember. Papaku ngeliat itu, terus papaku, masa harganya cuma segini? Dibelinya cuma segini harganya. Masa dulunya cuma segini? Iya. Papaku bikin tim sendiri. Oke. Bikin tim sendiri, suruh ngitung ulang. Ngitung ulang itu berdasarkan pajak, berdasarkan pembelian daerah sana itu ada transaksi jual beli terakhir sekitar 2 tahun terakhir ini berapa, supaya tahu kira-kira harga taksiran harganya berapa nih. Oke. Memang dijual berapa. Dan yang ngelepas aset itu bukan papaku, maksudnya bukan keputusan papaku. Jadi kan waktu deal-dealan itu papaku masih di dalam. Oke. Papaku cuma taunya itu udah deal, tapi masa harganya segini gitu. Berarti yang deal bukan Yang deal bukan papaku, ya. bukan papaku. Oke. Papaku cuma masa harganya segini. Balik kerja lagi udah keluar nih. Oke. Aku lupa nominal pastinya. Anggap 100.000 per meter ya. Oke. Anggap 100.000 per meter. Gara-gara papaku jadi 130.000 per meter. Naik harganya. Oke. Terus aku bilang sama orang kalau nggak mau naik nggak dijual. Papaku bilang gitu. Nggak mau dilepas tanahnya. Nggak mau dilepas. Soalnya yang kemarin kemurahan. Terlalu murah. Kalau nggak mau naik nggak dijual. Itu nguntungin negara atau ngerugiin negara?
Nguntungin. Papaku di penjara gara-gara itu 6 tahun. Karena jadi kan APBD, anggaran APBD itu ada anggaran, itu bukan hanya anggaran keluar, tapi ada anggaran masuk juga. Oke. Anggaran masuk itu udah tertulis 100.000 per meter. Tapi papaku kok yang masuk ke negara kok lebih nih. Nah, ini masuk ke negara langsung loh, nggak lewat rekeningnya papaku, jadi langsung masuk ke kas negara. Pasti. Dibayarnya langsung ke kas negara. Kok yang masuk ke kas negara lebih tinggi? Papaku salah. Nggak tahu. Itu yang terjadi. Di tuntutannya pasal apa? Jadi APBD itu kan undang-undang. Ya tidak mengikuti undang-undang. Jadi sebenarnya ya, aku jadi konten kreator itu pengen terkenal. Waktu itu zamannya Gibran itu sering muncul. Kaisang sering muncul. Sebagai konten kreator ya. Aku pingin bawa kasus ini, ngeviralin kasus ini. Tapi jauh ternyata, susah banget untuk jadi terkenal sampai kenal sama Kaisang itu susah tuh. Tapi agak nggak masuk akal sih. Ya itu terjadi. Udah aku kirim, jadi akhirnya aku ngambil shortcut, semua bukti aku kirim ke presiden. Tapi nggak ada ini. Nggak ada tanggapan. Nggak ada tanggapan. Mungkin banyak ya yang ngirim surat ya. Guys, bentar ya, mau benerin mic. Tapi ya udahlah, papaku udah ngejalanin. Kita ngambil ininya ya, kita ngambil hikmahnya. Pasti. Dari kecil, aku lahir itu aku udah anak pejabat. Walaupun masih pejabat apa ya, bawah gitu ya. Di kabupaten lah ya berarti ya. Ya memang kabupaten, sampai terakhir sekda kabupaten, tapi masih setara kepala bagian lah. Oke. Kepala bagian suatu dinas. Aku udah anak pejabat. Dan papaku itu tipe yang manjain anak. Misalnya aku minta PS gitu, papaku maksa buat beli. Minta apa, komputer, papaku maksa. Kasarannya aku dari kecil itu dimanjain. Oke. Gara-gara kasus ini, kita bertiga, aku 3 bersaudara. Kita bertiga itu hancur, bener hancur. Sepeda motor Karisma aja hilang gitu, maksudnya disita dan lain-lain gitu. Hancur dalam sisi finansial, ekonomi. Hancur banget. Dan akhirnya kita mau nggak mau harus berdiri di kaki sendiri. Gimana caranya kerja kayak gitu? Aku jualan kapur lah. Kapur bukan kapur ini ya, kapur. Aku gunung kapur di Jember itu ada gunung kapur. Aku nyari. Jadi kapur itu dibutuhin buat bahan gipsum. Bukan, bahan pokok makanan ternak, ayam gitu. Aku nyari pabrik-pabrik, masukin kapur, jadi broker lah. Jadi pedagang lah ibaratnya lah. Kayak gitu. Dan kakakku buka laundry nyuci sendiri kayak gitu. Iya. Yang kita nggak pernah bayangkan kalau papa nggak masuk penjara, kita nggak akan pernah sekeras itulah usahanya. Tapi banyak yang dipelajarin dari situ. Banyak yang dipelajarin, kita jadi berdiri di kaki sendiri. Aku membayangin kalau papaku masih jabat, kita semua pasti jadi anak manja, masih ya beda. Mungkin kau kalau orang Cindo itu kan orang kaya tapi ngajarin keras anaknya. Oke. Kebanyakan kayak gitu kan. Itu. Biasanya seperti itu kan. Tapi kalau papaku orang punya duit tapi manjain. Oke. Manjain yang benar-benar manjain, Gar. Aku pingin apa gitu. Semua ibaratnya semua kebutuhan semua tersedia lah dia. Semua tersedia, ada pembantu. Makan tinggal minta gitu. Tiba-tiba harus menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Pembantu nggak ada, harus masak sendiri. Bukan harus masak ya, mama masak sendiri. Kayak gitu semuanya berubah. Sampai sekarang udah keluar. Sekarang udah keluar. Dan ya masih menjabat? Enggak lah kan. Oh iya, kasus ya. Kasus. Yang nyes itu adalah dipecat secara tidak hormat. Jadi papaku nggak dapat pensiun. Nggak dapat pensiun. Agak aneh ya. Tapi kalau memang dibilang, jadi sebenarnya kan
hitungannya tetap melanggar hukum sebenarnya kan. Hitungannya melanggar hukum karena udah ada pemasukan yang tertulis di APBD, tapi papaku kok melebihin masukan itu. Jadi di penjara karena nguntungin negara, itu agak Iya. dan tapi kan diputus nih di taraf pengadilan di Indonesia itu ada 3 ya, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sama MA. Di pengadilan negerinya papaku bebas. Pengadilan tinggi jaksa kasasi kalah, di MA-nya kalah. Dan kalau kasasi di kasasi itu jaksa ada bukti baru, jadi ada penilaian. Ada penilaian. Sebenarnya ini agak lucu juga, yang berhak menilai kerugian negara itu harusnya, ntar aku lupa nama, pokoknya ada instansi negara, aku lupa namanya. Yang berhak menilai, coba kalian googling, yang berhak, aku aja sih, yang berhak menilai kerugian negara. Cuma satu doang di Indonesia nih. BPK, betul. Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, yang berhak menilai kerugian negara cuma satu. Nah, di MA ini yang nilai kerugian negara itu perusahaan swasta. Dan kata dia, harganya papaku yang dari yang 130 ini, lupa aku pastinya ya, itu terlalu murah, harusnya jadi 150. Nah, kalau misalnya papaku nggak naikin kan tambah rugi negara. Iya. Berarti itu putusan hakim kan? Wah. Kayaknya kalau aku jadi hakimnya aku nggak bisa. Gimana ya biar nggak berani ngomong sampai ke hakimnya, aku ngomong cuma lucunya Indonesia gitu aja sih. Tapi balik lagi, yang kita ambil adalah hikmahnya. Ini balik, yang kalau papaku yang paling dapat ya, papaku itu awalnya nggak bisa baca Al-Quran, sholat tapi 5 waktu, tapi nggak bisa baca Al-Quran yang lancar gitu. Gara-gara di penjara, papaku khatam Al-Quran 3 kali. Jadi kita ngambil hikmahnya aja lah, nggak usah mikir apa yang kita hilang, tapi apa yang kita dapat. Betul. Itu sih yang aku dapat dari pengalaman itu.